Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ideologi Komunisme. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mega Humayroh dengan NIM 2009 1020 259. Yang kedua Lenci Dwi Aulia dengan NIM 2009 1020 2118. Yang ketiga saya sendiri Sefira Dwi Nur Aulia dengan NIM 2008 1020 1187. Yang keempat Maharani Maulidina Zidansi dengan NIM 2009 1020 265. Yang kelima Primbayani Dia Puspita dengan NIM 2008 1020 1189. Yang keenam Sailami Putri Windrayani dengan NIM 2002 1030 3005. Yang ketujuh Muhammad Fani Husni Adim dengan NIM 2002 1030 2085. Yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Secara harfiah dapat diartikan sebagai aturan atau hukum tentang ide. Istilah ideologi pertama kali digunakan oleh Anthony de Stupitresi pada tahun 1354 sampai pada tahun 1836 dengan maksud bahwa ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide. Ideologi bagi de Stupitresi adalah ilmu yang netral yang akan menelaah setiap ide secara objektif dengan mengesampingkan prasangka-prasangka metafisika dan agama yang seringkali ditetapkan sebagai doktrin yang tidak dapat diganggu-gugat kebenarannya. Kajian ide-ide itu meliputi asal-usul ide-ide, mengapa muncul, bagaimana berkembangnya, dan bagaimana strategi penyebarannya. Yang selanjutnya, pengertian komunisme. Komunisme secara bahasa berarti paham kebersamaan. Sebagai satu istilah dari pergerakan yang lahir di Prancis, ia diambil dari bahasa Prancis, commune atau non, 12 semakna dengan kata common dalam bahasa Inggris. Akar katanya dari bahasa Latin commune yang artinya publik bersama, umum atau universal. Komunisme dalam arti sempit adalah terciptanya revolusi proletariat yang melahirkan suatu masyarakat yang bebas dari kemiskinan, tanpa kelas, tanpa pembagian kerja yang timpang, serta tanpa institusi yang menjadi alat penindasan dan dominasi kelas 1 atas kelas lain. Komunisme menurut Karl Marx, Friedrich Engels, juga Vladimir Lenin. Yang pertama, komunisme menurut Karl Marx yakni suatu keadaan yang muncul setelah kapitalisme tumbang, di mana bersamaan dengan itu kelas proletariat akan semakin terbentuk kesadarannya sehingga terjadi revolusi sosial. Yang kedua, komunisme menurut Friedrich Engels, yakni sebuah gerakan pembebasan proletariat dengan tujuan terciptanya masyarakat komunis di mana kehidupan sosial ekonomi berdasarkan prinsip kepemilikan bersama, sehingga menghilangkan kelas sosial dan pada akhirnya negara. Yang ketiga, komunisme menurut Vladimir Lenin, yakni sebuah gerakan revolusi dan kepemimpinan negara di bawah kendali Partai Komunis itu sendiri. Selanjutnya adalah sejarah komunis. Kolonialisme atau penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan. Negara kolonialisme pertama adalah Portugal dan Spanyol. Negara tersukses dari kolonialisme adalah Britania. Pendukung dari kolonialisme berpendapat bahwa hukum kolonial menguntungkan negara yang dikolonikan dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang dibutuhkan untuk permodernisasian dan demokrasi. Mereka menunjuk ke bekas koloni seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, dan Singapura sebagai contoh sukses pasca kolonialisme. Omonisme atau Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. Sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi yang berasal dari pemikiran Lenin, sehingga dapat pula disebut Marxisme-Leninisme. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alihan alat-alat produksi melalui peran partai komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh
atau yang dikenal dengan proletar. Tetapi, pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think tank. Dapat diringkas, perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Pada prinsipnya, semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat, dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis. Oleh karena itu, sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis. Karenanya, dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme. Sejarah komunisme di Indonesia. Awal masuknya ideologi komunisme ke Indonesia sejalan tidak pernah terlepas dari peranan seorang warga negara Belanda yang bernama Hendrikus Josephus Franciscus Maria Snevely. Pada awal masuknya ke Indonesia, Snevely bekerja di salah satu harian di Surabaya lalu pindah ke Semarang. Pada saat itu, Semarang merupakan pusat organisasi buruh kereta api, Verenigingspaanspoor en Tramweg Personeel atau disingkat FSTP. Pada awalnya, Snevely disewa oleh FSTP sebagai propagandis bayaran untuk menyebarkan ajaran yang dianut oleh buruh tersebut. Melalui kesempatan inilah Snevely mulai menyebarluaskan ideologi komunisme. Pada bulan Juli 1914, Snevely bersama personil-personil yang tergabung dalam FSTP seperti Brijksma, Brandsteder, dan Dekker yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris FSTP, mempelopori berdirinya organisasi politik yang bersifat radikal, yaitu Indisch Social Democratische Vereniging atau yang disingkat ISDV atau yang bisa kita sebut sebagai Serikat Sosial Demokrat India. Dalam menyebarkan ajaran komunisme, ISDV melakukan beberapa kegiatan, di antaranya menerbitkan surat kabar Hatred Word atau Suara Kebebasan sebagai media propaganda untuk menyebarkan ajaran-ajaran komunis. Yang kedua, menarik simpati rakyat dengan mendekatkan diri kepada organisasi pergerakan nasional seperti SI yaitu Syarikat Islam. Di samping itu, Snevely dan kawan-kawannya terus melakukan ceramah-ceramah politik yang tujuannya adalah menanamkan benih-benih komunisme. Mereka juga berhasil menggagasi terbentuknya Raad van Matrozen en Mariniers atau Dewan Kelas dan Marinir, suatu organisasi di lingkungan militer yang bersifat radikal revolusioner. Akhirnya, setelah mendapat dukungan penuh dari Syarikat Islam Semarang, ISDV menjadi semakin kuat dan ajaran komunisme semakin dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 23 Mei 1920, tepatnya di Gedung Syarikat Islam Semarang, ISDV sepakat mengganti namanya menjadi Perserikatan Komunis di India atau PKI. Pada akhirnya, Semaun dipilih sebagai ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Beberapa tokoh ISDV yang orang Belanda diangkat sebagai pendamping, antara lain Brijksma sebagai sekretaris, Dekker sebagai bendahara, dan Bars sebagai salah satu anggotanya. Ciri-ciri ideologi komunis. 1. Adanya teori mengenai kelas sosial sehingga tidak ada kesenjangan antara kaum proletariat dengan pemilik bisnis atau bourgeois. Teori ini menyebabkan kedua pihak selalu berselisih. 2. Sifat dari paham ini adalah ateis sehingga mereka akan berperilaku berdasarkan logika dan tidak mempercayai keberadaan Tuhan. 3. Kepemilikan pribadi tidak begitu dihargai karena ideologi komunisme menghapus kepemilikan properti secara pribadi. 4. Tidak ada yang memiliki kepemilikan alat-alat produksi, baik itu kaum bourgeois maupun kaum proletariat. Semua alat produksi seperti pabrik, transportasi, pertanian, dan komunikasi di bawah kepemilikan dan kontrol negara. 5. Sistem satu partai, yaitu hanya ada partai komunis dan tidak ada partai-partai oposisi lainnya. 6. Sistem ekonomi komunis menghapus kepemilikan swasta atas alat-alat produksi, di mana individu tidak bisa memiliki apapun kecuali untuk kebutuhan hidup dan tidak ada pula yang memiliki bisnis pribadi. 7. Kompensasi setiap individu dibayar sesuai kebutuhannya untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan di antara masyarakat.
tidak adanya bunga, pendapatan, dan keuntungan pribadi sehingga distribusi kekayaan semua masyarakat merata dan adil. Faktor yang menyebabkan ideologi komunis bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang pertama, ideologi komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Mengutip pasal 13 program Partai Komunis Rusia bahwa tiap-tiap anggota Partai Komunis tidak boleh beragama dan harus mengambil bagian dengan giat untuk menghentikannya. Yang kedua, nilai-nilai kaum komunis yang dirasuki oleh Partai Komunis, di mana ajarannya yang berkiblat pada gerakan Partai Komunis di Uni Soviet yang menghalalkan segala cara untuk mewujudkan cita-cita dengan mengembangkan aspek kekerasan, radikal, doktrin, dan tidak demokrasi. Maka dari itu, nilai ini sangat bertentangan keras dengan ideologi Pancasila. Yang ketiga, ideologi Pancasila berdasarkan pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sementara komunis justru berlandaskan pada pertentangan antar kelas atau golongan. Berakhirnya ideologi komunis. Faktor penyebab ideologi komunis berakhir salah satunya ketika Uni Soviet mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kemerosotan ekonomi. Keruntuhan Uni Soviet yang disebabkan pemberlakuan kebijakan glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturisasi yang mendorong rakyat menyuarakan aspirasinya, termasuk melakukan demonstrasi. Ketiga, kontrol negara yang melemah dari Uni Soviet kepada rakyatnya, mulai masuknya pengaruh budaya dari blok barat atau Amerika Serikat yang membuka mata rakyat akan demokrasi dan paham komunis tidak lagi relevan di dunia yang modern. Di Indonesia, PKI resmi dibubarkan oleh pemerintah karena pemberontakan yang dilakukannya yaitu G13 PKI. Gerakan ini sangat meresahkan masyarakat, di mana gerakan tersebut membuat banyak orang mengalami ketakutan mendalam karena melihat sendiri betapa bengisnya kejahatan yang dilakukan oleh PKI. Pada masa pemerintahan Orde Baru, PKI dibubarkan dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 1 bulan 3 1966. Langkah ini merupakan kebijakan pertama Soeharto setelah menerima surat perintah 11 Maret atau Super Semar sebagai upaya mengembalikan stabilitas negara. Pada 12 Maret 1966, dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno melalui Super Semar, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 bulan 3 1966 perihal pembubaran PKI. Pembubaran PKI ini termasuk bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang satu asas atau berlindung di bawahnya serta pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI. Isi dari keputusan Presiden tersebut adalah 1. Membubarkan PKI termasuk bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas berlindung atau bernaung di bawahnya. Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan KRI. Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan ketetapan MPRS 25 MPRS 1961 tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai anggota organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Indonesia. Bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Alasan mengapa ideologi komunis tidak cocok diterapkan di Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Selain itu, nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman prasejarah sudah mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan atau dengan hal mistis, sehingga penerapan ideologi komunis di Indonesia kurang cocok. Pada ideologi komunis kurang mengenal adanya Tuhan. Di Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia, meskipun dalam penerapan hak asasi manusia tersebut dibatasi oleh hak orang lain. Sedangkan pada ideologi komunis tidak mengenal hak individu. Hak milik atas alat produksi perseorangan atau individu dihapuskan serta barang yang menjadi milik pribadi hanyalah berupa pakaian, perabotan, dan juga upah. Hal yang demikian merupakan tidak sesuai dengan hak asasi manusia.